Jadi, aku golongan darahnya O, dia B. Mmm. Terus dianya kenapa? Maksudnya Dianya kenapa? jadi kuning, Oh jadi harus gitu. disinar iya, jadi dia ikut bapaknya golongan darahnya. Oh gitu. Mhm. Oke oke. Udah bawa aja. Cewek apa cowok, Mbak? Cewek. Iya ampun baby girl. Nanti nonton Nona. Selamat selamat selamat. Syukurlah dia mengerti ibunya belum UAS. Iya, duluan, jadinya maju sih sebenarnya harusnya tanggal 25 jadi 20. Oh, oke oke oke. Tapi kalau apa, tapi kan memang banyak dari MUA dan dari TikTok dan IG Sambil dari barcode video dulu ya, guys. dan optimize gila. Nah, kata klienku kayak gini, mostly biasanya TikTok, keduanya dari IG, pertamanya tempat calling out Yes, masih di record. Sorry, guys. Tadi aku mumbling bahwa aku lagi ngambek. Aku lagi ngambek soalnya kita memulai dengan aku yang ngambek ya, karena ada yang ngisi edom. Siapa yang udah ngisi edom? Ada yang udah ngisi edom? Edom bukannya nunggu semuanya selesai dulu ya, Miss? Udah bisa diisi. Oh iya. Ah, Ganti dulu. Oh, mati oh. soalnya harus dinaikin. Udah bisa diisi. Terus siapa yang udah ngisi? Ada yang udah ngisi soalnya? Belum. Soalnya ini kayaknya salah sambung yang ngisi ini soalnya. Karena ditanya materi perkuliahan apa yang sedang ada dalam silabus, jawabannya strategi public relation untuk pemasaran.
Terus materi perkuliahan apa yang ada yang paling membosankan bagi Anda? Jawabannya etika filsafat komunikasi. Miss, itu aku salah, maaf ya. I love you. Terus aku nggak bisa edit, jadi kayak ya udah deh gitu. Emang aku sering telat. Emangnya I love you, aku udah langsung I love you. Mulai mistake. Jadi aku deh yang kena ini. Ini dimaksudkan untuk siapa nih masukannya Mbak di sini? Jadi Iya, itu aku aku salah matkul. kan pasti salah matkul karena aku ngerasa kayak sepertinya ini sosok yang lain deh. Tapi itu nggak bisa diedit ya, Miss? Iya, nggak bisa. Jadi Maaf ya, aku Miss. ya kan. Atau aku perlu info biasa? Nggak usah. Ntar aku rating bintang 5 deh, Miss. Kasih videonya ke Rating Upload di bintang 5 nggak ADS. tuh? Oke, kita mulai ya guys ya. Untuk intermezzo saja. Teman kita pada malam hari ini siapkan kekuatannya untuk mendengarkan saya berkhotbah ya, gitu ya. Untuk mendengarkan saya ini kedengeran nggak suara mahasiswa? Kedengeran ya? Bentar ya, aku kasih tahu kelas sebelah. Aku lagi di kampus ini. Bentar ya. Hah? Halo, oke Mas. Banget asal. Lagi kuliah Mas. Oh, lagi kuliah. Oh, kenapa emang? Kenapa Mas? Orang sih kenapa yang balik mati? Asam gini ngecek orang cocok. Kenapa yang balik mati? Yang Oke. balik mati kapan? Lanjut ya. Oke. Ini kapan Kayaknya tuh perlu balik? di mute punyanya Kak Irle. Ya tuh nyesel aku. Alah. Orang iso Tuh, masih bengko belum. lah udah ae kok. Mana ya? Saiki tanggalannya Oke. gitu. Tanggalan. Liburnya Di kapan minggu sih? ini ternyata aku kayaknya mending kita bahas satu teori aja deh. Dua lagi ini gitu kayak kalau misalkan kedua-duanya sekarang kayak aku tadi mikir gitu kayak nanti teman-teman Tangerang Kota. kayak Apa ada namanya? bingungnya nanti nih bedanya standpoint Cedek sama muted tapi ora Tangsel. karena Tangerang Kota. teori ini spiritnya Tangerang Kota. critical thinking banget. Teman-teman mungkin udah sedikit-sedikit nyari tahu, sedikit-sedikit sudah Tangsel sih. apa namanya Ya tapi ya setengah jam lah, mudah-mudahan setengah ya jam sedikit-sedikit udah ngecek muted ini apa, standpoint ini apa gitu ya. Kemudian Ora. aku mikir kayak ini nanti Teman takutnya ada overlap gitu, takutnya teman-teman kebingungan daripada aku jelasin satu hari, mending aku korbankan yang satu lagi untuk dijelaskan minggu depan, sekalian ngejelasin UAS gitu ya. Sekarang kita fokusnya ke muted dulu karena dari dua teori ini tuh turunannya dari dua teori ini dia sama-sama turun dari ruh feminis gitu teman-teman. Oke, hati-hati Kak Shelby. Ruhnya tuh dari feminis gitu teman-teman. Gitu. Ketika muted group kita baca, dia itu deket banget sama dunia-dunia kaum dominan dan kaum marginal, kaum subordinat gitu-gitu. Jadi ada hubungan tentang bahasa-bahasa yang kita gunakan sehari-hari gitu ya. Yang akhirnya bahasa-bahasa semua yang aku sampaikan, yang teman-teman sampaikan, itu kita percaya adalah bahasa yang merupakan bahasa kebenaran. Gitu. Nah, muted itu melihat bagaimana struktur komunikasi dalam atau menggunakan bahasa untuk membungkam kaum yang lain. Orang Jakarta. Untuk membungkam kaum yang lain.
gitu. Jadi ibaratnya apapun bahasa yang keluar aku dari temenan kita by the sekarang way. ya teman-teman, Aku punya bubus kok. apapun pilihan bahasa yang teman-teman gunakan, diksi yang teman-teman gunakan, Ketemu by the way. itu kan berhubungan dengan apapun yang teman-teman pelajari hingga saat ini. Gitu. Diksi yang lahir dari kata-kata, diksi yang lahir dari kita masing-masing ini, itu kan dipengaruhi oleh gimana latar belakangnya teman-teman, gimana teman-teman mempelajari, buku apa yang teman-teman baca, kemudian bagaimana teman-teman berbahasa di keluarga sehari-hari, bahasa apa yang digunakan, pilihan-pilihan itu kan secara sadar maupun tidak sadar itu membentuk diri kita yang sekarang dari bahasa itu sendiri. Aku orang selarian Tapi anjir. muted itu adalah tentang bagaimana kekuatan bahasa Aku dalam orang skill selarian aku takon anjir. berkomunikasi dia membungkam Maksudnya teman kaum selarian anjir. tertentu gitu ya. Aku share Terus screen apa yang dulu. baru tuh? Nyambi salah. Bisa baik tuh. Selarian bisa baik anjir. Lagi hits mana kalau Solaria? Oh, kangen ya. Ya aku dulu Cosmo. Cosco. Sempit banget suka. Nggak, saya tak putar ya. Kelihatan ya teman-teman ya? Oh nggak kelihatan? Oke, Cuma segaris gitu doang. Oh oke. Apa? Aku slideshow Ora dulu. Rano printer bang. Oh, meja itu. Lalu sekarang AC kok? udah oke. Piro Cosmo? Ya, teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa bahasa dan norma komunikasi dalam masyarakat dibentuk dan dikendalikan oleh kelompok dominan. Nanti kita kenal apa yang disebut dengan kelompok dominan, apa yang kemudian menjadi lawan dari kelompok dominan itu, yang biasa disebut dengan kelompok minoritas, kelompok marginal, kelompok subordinat, begitu ya. Dan akibatnya gitu ya, kelompok subordinat atau kelompok yang tidak dominan ini mengalami pembungkaman dari bahasa-bahasa yang kita kembangkan saat ini teman-teman gitu. Aku tanya dulu ke teman-teman, mungkin siapa aja boleh jawab gitu tentang apa yang dimaksud dengan bungkam di sini, apa yang ada di bayangan teman-teman. Mungkin ada Kanita di sini, ada Kak Rizky, ada Kak Irul, Kak Maisa. Apa yang dimaksud sama bungkam di sini menurut teman-teman? Motoran. Sak nyuan tok tekan ben. Siapa? Oke. Kalau gitu saya. Bungkam ini kenapa sih? Aku jalur. Bungkam ini apa sih? Kondisi yang bagaimana sih dilihat bungkam? Aku jalur Jangan sampai kebenarannya tercuat. Sampai kebenarannya tercuat, muncul. Iya, atau terdengar, iya. Oke, jadi pihak yang dibungkam ini punya kebenaran juga ya Kanita ya? Gitu. Kenapa nggak boleh kebenaran yang dibuat? Mungkin jadi ancaman buat si orang yang punya kuasa ini. Masih lama Bang. Atau orang dominan ini. Orang dominan ini dia punya kuasa, dia punya kredibilitas, dia bisa mendominasi orang, sehingga ya itu ada kebenaran yang harus ditekan gitu ya. Ada kebenaran yang nggak boleh muncul ke permukaan, sehingga kondisi-kondisi tertentu itu kaum minoritas atau kaum marginal ini ditekannya sedemikian rupa gitu ya. Itu kan secara mungkin secara nyata dan gamblang kita bisa lihat ya dalam berbagai kasus di mana saja saat ini mudah sekali teman kita semua menemui apa yang disebut kaum dominan, apa yang disebut kaum marginal. Contohnya berbagai kasus gitu ya. Nah, di sini, thank you ya Kanita. Di sini sebenarnya mirip apa yang disampaikan oleh Kanita gitu. Yang perlu kita sadari teman-teman, yang tadi Kanita juga sampaikan, bahwa kaum subordinat atau kaum marginal atau kaum yang tidak dominan ini, kenyataannya mereka bukan kaum yang tidak berdaya. Jangan lupa ya, semua orang, semua manusia tuh punya berdaya. Kenapa gitu? Karena ingat teori kita bicara bagaimana tindakan
ya manusia punya pikiran untuk bisa bertindak kan. Ingat ya, kita bicara di dramatisme nih. Kalau dramatisme menyadari bahwa ya manusia punya pikiran sehingga dia bisa bertindak, dia punya alasan untuk bertindak itu kan teman-teman. Sehingga setidaknya hakikatnya kita untuk bertahan hidup saja itu ya kita melakukan segala cara kan sebenarnya kan. Secara naluriahnya kita bertahan hidup dan kita melakukan segala cara gitu. Nah, artinya bahwa apa? Sebenarnya pada hakikatnya juga manusia dari zaman kapannya itu sebenarnya pada dasarnya bisa berdikari. Berdikari paham ya, berdiri di kaki sendiri, bisa berdaya dengan caranya sendiri, dengan hidup berkelompok, menolong satu sama lain, bertahan hidup dan segala macam. Itu kan secara naluriah manusia gitu ya. Tapi ternyata ada unsur-unsur sifat atau karakter manusia yang akhirnya menjadi dia dominan daripada yang lain kan gitu misalkan. Nah, artinya yang perlu kita sadari adalah setiap orang itu ya sebenarnya bisa gitu. Sebenarnya bukan berarti tidak berdaya. Apalagi dibahaskan di sini. Dibungkamnya di sini bukan berarti tidak bersuara sama sekali. Bukan berarti ya benar kata Kak Anita bilang, dia nggak punya kebenaran. Dia tuh punya kebenaran gitu. Si kaum minoritas ini. Bungkam berarti suara kelompok subordinat itu diabaikan, dianggap tidak penting, atau mereka kesulitan menemukan kata-kata yang tepat untuk mengekspresikan pengalaman mereka. Karena bahasa yang diciptakan dari sudut pandang kelompok dominan. Ya nggak? Misal kita teman-teman ada beberapa istilah untuk penyandang disabilitas. Misalkan penyandang disabilitas kan yang melabeli mereka penyandang disabilitas itu menurut teman-teman siapa? Gitu. Bukan menyebut subjek orangnya namanya siapa gitu enggak. Maksud aku siapa tuh kaum yang mana yang menyebut bahwa penyandang disabilitas. Gitu. Ya kan? Kaum yang mana? Coba kita misalkan remind lagi, kita ingat lagi. Oke, disabilitas diambil dari bahasa apa? Apa sih yang berhubungan dengan kata disabilitas? Kata dasarnya disabilitas apa yuk? Disabilitas, kata yang dekat? Disable. Right? Disable. Disable adalah lawan dari able. Able itu mampu melakukan sesuatu. Ketika kita menyebut teman-teman disabilitas, yang itu adalah akar katanya dari disable, berarti kan dianggap tidak dapat melakukan sesuatu kan. Able to do something. Disable itu kan artinya ya disable gitu kan. Itu kan siapa yang membentuk, yang menamai gitu. Ya kan? Teman-teman kebayang ya maksudku sekarang gitu. Kemudian apalagi kalau penyandang disabilitas, kemudian apalagi disabilitas, padahal mereka ya hidup sama kayak kita aja. Teman-teman tahu nggak ketika beberapa teman-teman tuli, mereka akhirnya bersuara, mereka nggak suka disebut tunarungu. Pernah dengar nggak? Jadi teman-teman yang tuli itu lebih senang, lebih menerima bahwa mereka sebut kami tuli. Kalau tunarungu, tuna itu kan artinya tuna itu tindak gitu loh. Tuna wicara, tuna karya, tuna apa segala macam. Dan itu sebutan-sebutan itu datang dari kaum-kaum dominan. Yang akhirnya disetujui, yang akhirnya menjadi perkenalan-perkenalan istilah ketika kita SD. Pasti keluar soal tunawicara adalah orang yang bagaimana? A. Tidak bisa melihat, B. Tidak ini, C. Tidak ini. Nah itu semua kan bahasa-bahasa yang dilahirkan dari yang akhirnya kita paham dari teori muted group ini, ya kaum dominan yang membahasakan itu gitu kan. Gitu. Kemudian tuli dan tunarungu. Kemudian ini aku menarik aku lupa. Penyandang disabilitas, terus apa lagi ya sebutan lainnya ya? Gangguan jiwa, jadi ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa juga, ya kan? Gitu. Terus gila gitu. Apa arti gila sebenarnya? Gitu.
gitu. Apa makna gila tuh? Gila tuh kan beragam makna sebenarnya juga kan. Ini, aku senang. Aku kemarin ini nonton interviewnya Habib Djafar. Dia mengganti frase dari orang berkebutuhan khusus, ya, orang berkebutuhan khusus menjadi orang berkemampuan khusus. Gitu. Rasanya lebih enak didengar ya. Berkebutuhan, dia membutuhkan hal-hal yang khusus dibandingkan dengan berkemampuan khusus. Artinya ya dia dibuat berdikari, dia itu berkemampuan spesial daripada kita, gitu, dan segala macam gitu. Oke, dari proses-proses itu tuh sadar ya teman-teman ya, penciptaan bahasa, penciptaan kata-kata itu nggak sekedar hanya muncul begitu saja, tapi istilah-istilah itu punya power untuk membungkam kaum-kaum itu gitu. Membungkam, padahal di balik arti itu kan sebenarnya memiliki makna yang bukan main gitu kan, memiliki makna, oh ternyata begitu ya cara mereka menyebut kata-katanya. Dan lebih parahnya nanti di akhir aku sampaikan bahwa kaum-kaum minoritas itu setelah aku baca buku apa ya, pendidikan kiri gitu lah ya, ya karena dia dibungkam, yang aku sampaikan tadi, dia tidak punya kesempatan untuk membuat bahasanya sendiri. Nanti di end aku sampaikan dia tidak punya kesempatan untuk menamai dunianya, gitu. Sebenarnya kita nggak apa-apa, kita di sini mau menamai dunia baru, menamai apa, bahasa baru itu sebenarnya nggak apa-apa, gitu. Ya kita punya bahasa kita sendiri akhirnya. Kan bahasa itu muncul terus-menerus akibat dari apa yang teman-teman bahasakan, gitu kan. Oke. Terus, nah ini historinya itu dia dekat sekali dengan feminisme teman-teman. Karena apa? Berawal dari dunia-dunia antropologi lah ini teman-teman, yang ketika antropolog Gardner dan istrinya gitu ya melakukan studi etnografi, dia penelitian tentang suku-suku di budaya masyarakat yang secara utuh, dia ngelihat alamiahnya yang memimpin suku itu laki-laki, yang memutuskan itu laki-laki, segala hal yang menonjol itu pasti laki-laki sudah dari zaman tradisional gitu misalkan, gitu ya, zaman tradisional gitu. Jadi pada masa itu bahkan etnografer atau antropolog mayoritas adalah laki-laki. Yang neliti aja mayoritas tuh laki-laki. Karena apa? Di zaman itu dulu kayak fisiknya laki-laki itu dibilangnya lebih kuat untuk bisa melakukan studi etnografi yang berada sekitar 1-2 tahun di daerah pedalaman, kayak gitu-gitu loh teman-teman. Daerah pedalaman dia berusaha menyesuaikan diri dan apa segala macam, makanya banyak ada laki-laki di situ. Kemudian mereka pergi ke suku peradaban untuk meneliti budaya, mereka biasanya mencari para pemimpin tutur adat yang semuanya laki-laki. Kemudian antropolog menuliskan sejarah dan budaya suku tersebut berdasarkan sudut pandang laki-laki, namun mengklaimnya sebagai budaya kelompok secara keseluruhan. Yang akhirnya mendiskreditkan perempuan, di mana ada statement yang bilang kemudian perempuan sulitlah diajak bicara, perempuan berbelit-belit, sulit dimengerti, agenda rumah tangganya banyak, harus mengurus anak dan segala macam. Nah ini akar teorinya. Yang di end of the day, semakin kesini, muted itu sudah tidak mengkotak-kotakkan lagi, yang mana sudah tidak fokus pada isu perempuan saja, gitu. Ya, nah ini aku masih bicara di awalnya. Perempuan sebenarnya tidak diam, tapi mereka dibungkam oleh struktur sosial. Perempuan kesulitan mengekspresikan diri mereka karena bahasa struktur sosial masyarakat diciptakan oleh dan untuk laki-laki. Gitu. Jadi ditemukannya di tahun 1900-an itu ya seperti itu gitu. Ada kesadaran dari temuan ini. Nah, lanjut di mana pemilik teori ini, Kramari ini, yang akhirnya mengungkapkan atau menyebutkan teori ini dari sudut pandang komunikasi, gitu. Dari sudut pandang komunikasi. Nah, dia melihat konsep antropologi itu dan
menerapkannya pada sistem modern melalui bidang komunikasi dan dia mencetuskan istilah atau bahasa, yakni adalah bahasa Kenapa sih? Dulu apa? Pakak. Sebelum tunggu HP aku. Sial, sial. Nggak terus ya. Makanya. kayak nggak punya kesempatan, bahkan sebelumnya kayak nggak tahu bahwa kita tuh sebenarnya bisa punya bahasa kita sendiri. Dan kita boleh mengeluarkan bahasa kita sendiri sebagai kaum marginal untuk konteks melawan, untuk konteks sebenarnya tidak seperti itu gitu. Kayak nanti aku ada contoh misalkan kemunculan istilah pelecehan seksual aja. Sebelum istilah pelecehan seksual itu muncul, ya orang tidak bisa memaknai, para korban tidak bisa menamai dia itu, mohon maaf sekali, dia itu mengalami apa, dia tidak bisa membahasakan itu gitu kan. Kemudian keluarlah istilah sebenarnya pelecehan seksual ini kan keluar dari kaum marginal, akhirnya kan bahasa-bahasa itu keluar dari kaum marginal itu sendiri. Nah, melihat asumsi ini, teman-teman sangat bisa mengganti istilah laki-laki dan perempuannya menjadi
yang mana kaum dominan, yang mana kaum marginal gitu. Untuk mengeneralisasi, teman-teman melihat tidak dari isu perbedaan gender ini antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi teman-teman bisa sebenarnya menggunakan mutant group ini di berbagai konteks gitu. Oke, kenapa seperti ini? Karena memang berangkatnya dari pemikiran yang memunculkan teori ini, dia melihat situasi bagaimana kondisi antara laki-laki dan perempuan di masa itu. Gitu. Bahkan mungkin ternyata sampai sekarang masih seperti itu. Nah, ada beberapa contoh yang masih seperti itu juga. Nah, ini dia. Ini kayak ada abu-abunya gitu kan, ini aku motong dari capture dari messenger kok. Abu-abu gitu kan. Itu dibuka, tapi dominan grup di sini karena dia vokal, dia sering tampil, dia tahu, dia bahasanya juga yang digunakan. Akhirnya dia membentuk perception seperti itu.
Karena Yang di KRL. yes. Itu proses pergeseran maknanya kan sedemikian lupa loh. Melewati proses ini teman-teman. Eksternalisasi, objektivasi, internalisasi ini. Segala hal yang teman-teman alami itu adalah sosial konstruksi dari realitas. Apa yang ada di dunia ini tuh ya manusia yang mengkonstruksikan gitu. Kebayang ya? Kebayang maksudku ya? Gitu ya. Makanya balik lagi ke sini, perception of reality yang mampu menciptakan itu adalah dominan group saja. Yang akhirnya dipercaya menjadi kebenaran yang mutlak. Dominan group yang memberikan bahan bakar untuk mempersepsikan realitas untuk kita semua. Gitu. Dominan group yang ngasih amunisi nih. Oh gini nih cara kita nih bersepuluh, kita berapa sini? Bersepuluh, bersebelas di sini untuk memahami dunia itu begini nih, istilahnya segala macam. Ibarat senaif gini. Kita baca buku nih, Wes and Turner, gitu kan. Wes and Turner tuh dibaca sama semua masyarakat komunikasi di seluruh dunia untuk membicarakan teori-teori komunikasi. Istilah yang digunakan oleh Wes and Turner kan kemudian apa? Melalui objektivasi kita dan internalisasi kita juga tuh akhirnya. Gitu kan. Pemilihan kata dalam teori-teori, pemilihan kata yang aku pakai di sini. Gitu, itu segala halnya. Teman-teman percaya atau tidak, ya itu balik lagi. Kalau percaya artinya teman-teman menyetujui kebenaran itu. Kalau nggak percaya, artinya sedikit tidaknya teman-teman ada bentuk pemikiran kritisnya kemudian di situ. Gitu. Untuk apa? Mengkonfirmasi faktanya seperti apa. Kalau nggak percaya kan artinya perlu nyari lagi prosesnya dan segala macam gitu. Oke. Sampai sana get it ya, teman-teman ya. Jadi rasa-rasa kita sebagai pemikir ilmu sosial itu harus disclaimer-nya banyak gitu. Ya kan? Pemikir ilmu sosial itu disclaimer-nya harus banyak because there's nothing wrong and right gitu kan. Jadi ketika tidak ada benar dan salah, ibarat kayak nulis skripsi nih. Nggak ada yang benar sama salah kan dibilangnya. Tergantung nih sekarang yang uji siapa, tergantung nih sekarang yang bimbing siapa gitu misalkan. Kuat-kuatan di mana? Di argumen. Kuat-kuatan di mana? Di memahami teori itu bicara seperti apa. Disclaimer-nya banyak. Ini nanti kalau teman-teman skripsian gitu ya, semakin detail skripsinya, semakin kebayang nanti teman-teman akan melakukan apa di lapangan. Semakin akan dipahami oleh tim pembahas atau tim penguji. Gitu, karena ya isinya disclaimer, isinya data, fakta, oke, data, angka, oke ya. Tapi sisanya kan untuk merajut itu dan segala macam, teman-teman harus bisa menyampaikan gitu. Kenapa alasan-alasan, kenapa misalkan ngambil Gen Z, kenapa misalkan ngambil ini, ngambil itu segala macam. Untuk mencapai titik keseimbangan, bukan titik kebenaran. Gitu, apalagi kualitatif. Kualitatif itu bicara kedalaman tapi tidak bisa digeneralisasi. Karena apa? Dasar yang selalu kita pelajari, ya, yang selalu aku ingatkan ke teman-teman, pengalaman setiap orang itu beda-beda. Gitu. Oke, kebayang ya sebenarnya kelompok bungkam dan ini segala macam. Berangkat dari istilah pemikiran sosial inilah kita bisa melihat konteks kelompok bungkam dan marginal, kelompok bungkam atau marginal dan kelompok dominan ini, gitu. Oke, question dulu sampai sana. Berat ya? Berat atau menarik? Berat atau menarik? Lebih ke baru tahu sih, ternyata ada teorinya. Oke. Ya itu kan yang kalau Kak Irul bilang tadi, ya kita mempelajari tentang manusia, kita mempelajari tentang diri kita sendiri. Pasti ketika belajar itu tuh, oh baru tahu ini tuh ada teorinya ya, padahal kita sendiri pernah mengalaminya. Nah itu karena studinya ya manusia sendiri, gitu. Mirip sama yang dunia komunikasi itu mirip dekat sama antropologi, dekat sama sosiologi gitu. Ilmu tentang masyarakat, ilmu tentang bagaimana individu berada di tengah masyarakat itu gitu dan segala macam.
gitu. Nah, aku lanjut ya. Yang berhubungan dengan perceptions of reality ini, ada bahasa-bahasa seperti ini. Bahasa sebagai pencipta realitas. Apa bahasa yang disetujui? Akhirnya itu kan yang ada yang mencapai titik kesepakatan itu seperti fenomena lawan kata haus. Akhirnya kan ada yang nyeletuk tuh, tahu nggak sih lawan kata haus yang sempat viral, terus ada yang nyeletuk siapa ya, Instagram apa namanya, konten creator apa gitu. Dia bilangnya galgah lawan kata haus. Bunga Bunga siapa tuh aku lupa. Lapar kan kenyang, kalau haus apa ya, kan gitu kan. Akhirnya galgah akhirnya masuk ke KBBI. Itu kan kemudian sebuah praktik yang gimana menurut teman-teman tentang KBBI ini? Bahasa yang harus disetujui, bahasa yang harus digunakan oleh semua orang, ya kan? Jadi kita punya pemikiran yang baru tentang KBBI. Sama ini kita setuju-setuju aja dengan penggunaan bahasa itu. Oh, menurut KBBI ini artinya ini. Tapi jangan lupa KBBI juga dibuat oleh manusia. Bahasa-bahasa muncul itu dari ya Homo sapiens ini, kita ini gitu. Bisa jadi KBBI punya tendensi dari sudut pandang kritis. Bisa jadi kan? Akhirnya kan gitu, bisa kita berpikir secara kritis dengan melihat arti-arti bahasa yang digunakan KBBI. Coba cari bahasa-bahasa yang nyeleneh-nyeleneh di KBBI gitu misalkan. Bukan nyeleneh, bahasa-bahasa kritis di KBBI gitu misalkan. Itu coba apa sih yang diartikan gitu. Bisa jadi kita setuju dan kita tidak setuju kan? Boleh kan kita seperti itu tentang KBBI. Nggak selalu setuju juga gitu. Setelah kita mengenal teori ini gitu. Bahasa sebagai pencipta realitas. Kemudian label rasional dan emosional, karena kaum dominan lah yang bisa melabeli bahasa ini tuh benar, bahasa ini tuh salah, emosional, rasional dan segala macam. Gitu. Kemudian ini juga tadi ya, pengalaman dominan menjadi kebenaran universal. Ilusi kesepakatan bersama melalui gatekeeping. Nah, ini gatekeeping ntar aku jelasin. Ini ada hubungannya dengan media dan jurnalisme gitu. Nah, coba lihat ini. Semua orang pernah naik Gojek, betul? Menurut Kak Maesa, apa arti mitra Gojek, Kak? Mitra Gojek itu apa sih, Kak? Mitra Gojek itu, mitra Gojek itu kan orang yang bekerja sama secara, menurut saya secara tidak formal. Mitra itu kan kayak partner ya. Kayak kalau saya sama teman saya, tapi nggak pernah tertulis gitu kalau saya itu bekerja sama itu dia bekerja sama saya. Oke. Tidak tertulis, mitra, partner, gitu ya. Terus sekarang nggak pernah kita dengar supir Gojek, teman-teman. Adanya driver. Ya nggak pernah nggak kita dengar bahasa padanan tuh kayak ya supir Gojek ya nggak, lebih drivernya udah datang belum? Pasti auto nih kita menyebutkannya driver dengan bahasa yang level up toh. Ya toh, ada algoritma, ada performa, ini semua kan diatur sama mereka. Mereka nggak mungkin nggak mencetuskan kata mitra ini dengan berbagai pertimbangan, ya kan Kak Maesa? Gitu, merasa biar dianggapnya setara, padahal di balik kata mitra ini dituntut kanan dan kiri ini kan. Untuk seorang driver Gojek dituntut tentang performa, dituntut tentang algoritma, dituntut tentang pendapatan sehari-harinya dan segala macam gitu. Istilahnya memang mitra, biar dianggapnya setara, biar dianggapnya sama dan segala macam gitu kan. Tapi kenyataannya tidak pernah setara, betul? Nggak pernah kan? Gitu, dalam konteks seperti itu. Sedangkan para bapak-bapak pengemudi ojek ini gitu ya, juga mereka punya bahasa sendiri-sendiri loh yang pernah kita dengar misalkan. Ini yang aku taruh di bawah. Oh, orderannya lagi banyak, mereka dengan bahasa kan, wih gacor nih hari ini. Terus kalau ada yang nanya, gimana hari ini Pak? Aduh, anyep nih, lesu, apa gitu. Gitu. Ini akunnya nggak jelas, akun gagu gitu. Mereka punya bahasa sendiri yang bahasa ini tuh pernah nggak ngebayangin bahasa yang dibawa-bawa ini gitu ya, digunakan dalam bahasa-bahasa pemberitaan.
pernah nggak dia lebih dipublikasikan bahasa-bahasa yang di bawah ini? Padahal kan ini bahasa sehari-harinya bapak-bapak atau ibu-ibu Gojek yang mereka punya bahasa ini sehari-hari gitu. Tapi ya ini tidak dilihat penting atau diganti bahasanya jadi yang lain sama siapa saja yang bisa mengganti ini dari kaum dominan gitu. Teman-teman nanti belajar marketing untuk menganalisis apa sudut pandang bahasa. Kalau semiotik kan tanda simbol gitu ya kalau semiotik ya. Kalau semantiknya bahasa gitu. Kalau semantik bahasa dan dilihat dari sudut pandang bahasa ini bisa banget pakai method group. Artinya ini apa? Performa mitra ini maksudnya gimana? Ya untuk mengucilkan. Dianggapnya mitra, oh kamu mitraku kok. Tapi mitra yang seperti apa? Gitu. Koperasi Merah Putih itu, Kopdes itu sekarang katanya koperasi. Tapi di mana koperasinya gitu? Iya kan? Di mana koperasinya gitu? Katanya koperasi Merah Putih. Tapi kok pelatihannya militer? Sampai, aduh mohon maaf, udah 5 yang meninggal sekarang kan itu. Gitu dan segala macam gitu. Jadi teman-teman bisa lah lihat situasi itu dan kita berhak kok menilai, bukan nggak berhak menilai. Dan kita berhak berpihak. For me, kita berhak berpihak. Marah orang netral yang aduh aku netral aja gitu ya. Wah, rasanya sekarang boleh kok kita bersuara, boleh kok kita menyampaikan pendapat gitu. Netral yang rasanya kayak, wah sebenarnya gimana nih tujuannya apa nih? Gitu kan. Oke. Tadi bahasanya ada gatekeeping di sini ya teman-teman ya. Ilustrasi kesepakatan bersama melalui gatekeeping. Untuk para ibu-ibu, selain Kak Adisti udah ada yang berperan sebagai ibu kah? Atau kita masih nongkrong kayaknya? Oh belum ya, kita masih nongkrong party ya semuanya ya? Asik. Yes. Mari. Oke, seru banget. Nah, nih ada salah satu berita nih. Aku ngambil dari suara.com. Ada rubrik yang mengumpulkan keywords judul berita ini. Ibu bekerja. Antara takut deker dan realita finansial. Haruskah ibu bekerja resign? Gitu kan. Ini lagi ada ibu bekerja. Menyeimbangkan karir dan anak. Deker berkualitas jadi kunci dukungan untuk ibu bekerja. Solusi bijak agar ibu bekerja bisa tenang tanpa harus mengorbankan kualitas pengasuhan anak-anak segala macam. Ada yang mau berpendapat nggak tentang bahasa ibu bekerja dari judul berita ini? Apa sih yang aneh dari kata-kata ibu bekerja? Apa sih yang aneh menurut teman-teman? Seakan-akan kalau kerja itu nggak tenang. Oke, seakan-akan kalau ibu yang bekerja Iya. tenang. Ya, ada lagi nggak? Labeling loh udah ibu bekerja nih. Kak Syabi? Seakan-akan di luar kodratnya, Miss. Di luar kodratnya, tuh. Ya kan? Dari sudut pandang bapak-bapak? Bapak-bapak? Sepakat. Udah ada yang sebagai ayah di sini? Kira ayah, Miss. Ayah akan anakmu. Gemas banget. Masih mulai. Ya, masih dulu. Ayah akan anakmu gitu. Apa arti istilah ibu bekerja? Kenapa tidak ada ayah bekerja? Ya kan? Karena labelingnya ibu itu sebagai ibu rumah tangga. Tidak ada ayah bapak rumah tangga gitu. Jadi ini salah satu contoh berita nih. Pembahasan di berita nih. Ya kan? Siapa yang melabeli? Kaum dominan. Itu sudah dijadikan kesepakatan oleh
hampir seluruh lapisan masyarakat di kota-kota besar kan akhirnya gitu. Kalau di Bali mah mungkin sekarang ada ya istilah ibu bekerja dan segala macam. Tapi kalau aku di Bali di daerah asalku banget ya nggak ada ayah sama ibuku punya peran yang sama. Untuk apa? Untuk istilah bebraya di Bali itu bermasyarakat di Bali itu punya peran yang sama. Cuman di peran beraya itu laki-laki mengambil keputusan lebih banyak, iya gitu. Itu peran patriarki di Bali itu seperti itu gitu. Sekarang memang istilah ibu bekerja untuk di Bali jadi concern tinggi sih gitu. Banyak yang ngerasa bahwa beban adat untuk perempuan Bali itu terlalu tinggi dan segala macam tuh ada banget yang ngerasa seperti itu gitu. Satu lagi, nih. Ada satu rubrik juga, aku lupa ini kayaknya di Kompas deh aku ngambilnya. Satu rubrik dinamakan kenakalan remaja. Emang remaja nggak boleh nakal? Ya kan? Emang apa sih level remaja itu nakal gitu? Apa yang disebut remaja tidak nakal? Kenakalan bapak-bapak itu gimana kemudian? Kenapa labelnya remaja itu nakal gitu kan ya? Ya? Mulai sadar ya ada istilah-istilah ini ternyata ada efek membungkamnya loh, ya kan? Ibu bekerja bahwa ketika kita memahami bahwa iya nih aku ibu bekerja, kamu mengakui ketika kamu mau apa ya istilahnya menyetujui bahasa itu, maka ya kamu menjadi lemah ketika kamu menyetujui bahasa iya nih aku ibu bekerja, aku harus kerja untuk anak apa segala macam. Ya mungkin bisa diganti bahasanya untuk lebih menguatkan kita gitu. Walaupun kita tetap bekerja, walaupun kita mengusahakan yang terbaik untuk anak kita dan segala macam sebagai perempuan gitu ya. Gitu, tapi bahasanya mungkin tidak seperti itu gitu. Seakan-akan menyudutkan gitu misalkan untuk laki-laki apa juga gitu. Mungkin kenakalan remaja ini juga menyudutkan salah satu pihak gitu loh bahasa-bahasanya tuh. Gitu. Itu kan konteks pembungkamannya ada di situ gitu. Membuat orang semakin tidak berdaya itu adalah pembungkaman teman-teman. Merasakan bahwa nggak berdaya nih aku dengan bahasa-bahasa itu pembungkaman artinya. Gitu. Oke. Nih, the role of gatekeeping. Gatekeepers berhubungan dengan orang-orang yang mengontrol informasi apa yang boleh masuk ke media, buku sejarah dan wacana publik. Kayak beberapa teman-teman yang D3UI, kayak D3UI dan mungkin D3 komunikasi yang lain itu ya udah akrab ya dengan dunia, maksudnya dengan istilah gatekeeper ini bahwa apa yang ditampilkan di media itu ya not purely apa yang akhirnya ada di lapangan kan. Semuanya kan mengalami konstruksi melewati meja editing dengan rangkaian kata-kata yang disusun menjadi sebuah berita itu gitu kan. Pemilihan bahasa-bahasanya dan segala macam gitu. Jadi ya bentuknya bisa sedemikian rupa. Artinya juga dari teori ini kita jadi meningkatkan kesadaran tentang apa? Kesadaran tentang konteks apa yang disampaikan di media itu kita bisa lebih kritis untuk melihatnya. Bahasa-bahasa yang digunakan di media itu kita lebih kritis, kita lebih bisa mempertanyakan arti dari bahasa-bahasa yang ada di media itu. Kalau teman-teman nanti scroll medsos atau apa yang muncul kemarin demo gede-gedean kan terjadi dan segala macam, atau sekedar kayak nge-scroll diskon marketing, pilihan bahasanya tuh teman-teman juga bisa ngecek tuh. Kalau tergoda berarti teman-teman kaum marginal gitu. Karena tergoda, aku tak berdaya, aku akhirnya beli, nah misalkan gitu bisa jadi itu jadi kaum marginal kayak gitu. Gitu, aku jadi yang beli ya. Gitu dan segala macam. Tapi yang lebih relate yang memang kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak memihak pada pihak lain gitu. Gitu. Jadi dengan melihat bagaimana peran media sebagai pilar keempat demokrasi katanya, ya kan? Katanya kan gitu ya, media itu adalah pilar keempat demokrasi. Artinya apa kalau pilar keempat demokrasi? Which mean
media should be independent, right? The media should be independent karena pilar demokrasi katanya. Ketika dia tidak begitu, ya artinya gatekeepers apa segala macam kan dia tidak benar-benar purely being independent gitu. Teman-teman jangan lupa ya, being independent is different from being netral. Oke, being independent is different from being netral. Kalau independen artinya dia tidak disokong siapapun, dia tidak mampu dibayar oleh siapapun, dia menyajikan apa adanya. Ketikapun media itu harus berpihak. Ketikapun, bahkan media itu sebaik-baiknya media menurutku ya, sebaik-baiknya media ya dia berpihak kepada kaum marginal harusnya. Menurutku. Oke, being independent is different from being netral. Gitu. Ya, dia menyampaikan apa yang terjadi di lapangan, being independent itu. Dia seharusnya tidak ada yang menguasai di atasnya, tapi kenyataan media-media besar di Indonesia ada yang berani berkomentar. Dimiliki oleh siapa? Ya kan? RCTI oleh siapa? Kemudian Metro TV oleh siapa? Mohon maaf, di mana kita kuliah? Juga salah satu pemegang media besar. Right? Itu. Kemudian apa lagi? RCTI, SCTV juga. Gitu. Tendean dimiliki oleh siapa? Gitu kan. Sayangnya kenyataan di Indonesia begitu. Gitu. Ya, kita hanya bisa mengingat-ingat saja. Kemudian akhirnya ada media-media perjuangan, media-media grassroots perjuangan. Kalau misal aku di Bali, teman-teman boleh sambil searching kalau mau buka tab baru. Di Bali ada namanya Balai Bengong. Itu media jurnalisme warganya Bali yang dia betul-betul hidup dari hanya volunteer orang-orang yang memberikan dana dan segala macam. Dia hidup sampai sekarang dan sering mengkritisi bagaimana kondisi Bali saat ini. Bali krisis air, konteks patriarki dan segala macam. Gitu. Kemudian di Jogja kita punya mojok.co. Mojok.co tuh gede banget di Jogja. Sekarang dia jadi media gede independen. Di sana ada banyak tokoh atau band Leto zaman dulu. Sebelum cahaya sebenarnya ya. Itu kan tahu penyanyinya siapa? Anak dari siapa? Nggak tahu? Sabrang Mowo Damar Pandulo atau dipanggil Noel itu, semua lagu-lagu dia yang menjadi soundtrack sinetron itu, ya kan? Soundtrack sinetron di RCTI itu dulu ya, Sebelum Cahaya, terus Sandaran Hati dan segala macam itu adalah lagu religi, teman-teman. Gitu. Ayahnya adalah Kakak Ayu Najib, Cak Nun. Ayahnya adalah Cak Nun. Gitu. Tahu Cak Nun siapa? Tahu Cak Nun siapa, maka tahu hubungannya dengan Gus Dur siapa. Mereka berhubungan seperti apa. Gitu. Jadi Leto dan Mojok itu salah satunya yang sering bukan si Sabrang, bukan vokalisnya ya, tapi Patub gitarisnya Leto yang sering memang bergerak bareng-bareng juga di situ di mojok.co ini. Gitu. Sekarang sudah sampai ada penerbit buku dan segala macam. Gitu. Ya, artinya ada media-media grassroots yang seperti itu loh, yang berkembang karena sudah jengah dengan apa yang terjadi, apa yang dibicarakan, bahasa-bahasa yang disampaikan oleh berita mainstream saat ini, betul? Ya kan? Gitu. Jadi kondisi-kondisi seperti itu tuh yang bikin tidak menyenangkan gitu kan. Adanya perlawanan. Nanti aku bicara soal bagaimana kita mendobrak konteks teori bungkam ini gitu kan. Gitu, teman-teman. Oke, itu peran media itu penting banget. Kesadaran tentang itu juga harus penting banget kita tahu dalam konteks itu. Ya sayangnya gitu. Media di Indonesia itu yes dan pasti adalah oligarki. Yes dan pasti ketika ada satu media besar, televisi, kemudian ketika satu media company dia punya banyak cabang, punya banyak lini gitu ya. Jadi kayak ada yang punya TV, punya media online, punya majalah, punya
RCTI aja punya TV, punya Sindo, punya radio, dan segala macam itu semua ranahnya medianya. Jadi beritanya jadi apa? Seragam sekali konteksnya gitu. Ya, gatekeepernya kita tuh sudah bisa membayangkan gitu loh. Bahasa yang digunakan oleh media mana, apa dan segala macam gitu. Dan bisa membayangkan, kita bisa mengira-ngira sendiri kalau teman-teman yang di dunia jurnalistik yang tertarik dengan media, yang tertarik dengan bagaimana berita disampaikan dan segala macam, kita tuh udah punya bayangan karakteristik TV mana tuh seperti apa, TV itu bagaimana dan segala macam gitu. Ya, makanya itu penting banget buat konteks pertanyaanku sekarang berikut ini yang nanti kita jadi refleksikan sama-sama ya. Apakah media menjadi salah satu alat untuk membungkam juga? Ya kan? Gitu. Itu jadi refleksi juga akhirnya. Media adalah alat untuk membungkam ini. Dan kita bicara soal ini. Gitu. Oke. Nih, the process of silencing. Ada ngeremehin, ada ritual, ada control, ada harassment. Ini sebenarnya udah teman-teman pernah pasti maksudnya bukan pernah merasakan, bukan pernah merasakan, tapi pernah dalam konteks tahu konteksnya seperti apa. Ngeremehin pasti, perempuan sering dekat dengan istilah gosip. Kalau udah ngumpul pasti gosip gitu. Dengan kalimat pertama yang keluar, tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Ini gini. Kalau cowok kayak gitu, dibilangnya kayak apaan sih lu? Kayak cewek banget. Nah, itu biasanya tuh remehin itu salah satu bentuknya. Berikutnya ada ritual ini yang mirip seperti aku sampaikan karena aku orang Bali gitu ya. Bagaimana perempuan, ini mirip sama yang dicontohkan di bukunya Wes Turner. Perempuan lepas dari laki-laki ketika dia sudah menikah, bagaimana dia harus bertanggung jawab atas keluarga laki-lakinya, bagaimana kita sudah tidak apalagi di Bali itu masih sistem kasta, teman-teman. Kasta tertentu bisa membungkam kasta yang lain itu ada loh, gitu. Di Bali itu ada kasta gede yang membungkam. Jadi ada kasta yang di Bali itu kerajaan masih lumrah sekali. Tapi dia tidak jadi sistem pemerintah seperti Jogja. Kalau Jogja kan gubernur harusnya harus Hamengkubuwono ya, masih sampai sekarang ya. Dan kalau keratonnya kan gede banget satu gitu, keraton Hamengkubuwono gitu gede. Tapi kalau di Bali kerajaan-kerajaannya tuh sedemikian rupa banyak, masih banyak sekali, tapi tidak memerintah. Tapi tetap secara struktur sosial punya kedudukan tinggi di daerahnya sekitar gitu. Jadi ada yang berperan sebagai yang membantu dalam ranah apa itu kasta yang mana tuh ada seperti itu teman-teman. Nah itu pembungkaman dalam konteks tidak hanya perempuan dan laki-laki saja gitu. Dalam konteks kasta juga ada seperti itu dan ini hubungannya sama ritual yang dipercaya dari turun-temurun seperti itu. Kalau kontrol sama pelecehan udah teman-teman paham lah ya ini gimana gitu ya. Oke. Nah, strategi of resistance salah satunya gitu ya. Menciptakan kosakata baru. Ini aku udah sampaikan tadi sebelum ada istilah ini. Sebelum ada istilah pelecehan seksual ini gitu ya. Yang akhirnya ini bisa membungkam balik kaum dominan gitu misalkan ya. Para korban tidak bisa membahasakan dia mengalami apa itu namanya. Gitu. Akhirnya lahirlah istilah pelecehan seksual ini yang sebenarnya masih perlu digodok lagi secara undang-undang, betul. Undang-undang PKS dan segala macam itu. Pelecehan dan kekerasan seksual itu. Nah, setelah ini ya terus aja digalak-galakkan dan segala macam. Nah, satu lagi membuat ruang alternatif. Tahu kan yang di bawah ini? Siapa beliau? Pernah tahu aksi ini? Kamisan. Betul. Dan beliau adalah ibu dari seorang anak yang hilang tanpa ada kabar di tahun 1999. anak yang ditembak dan meninggal. Wawan namanya. Gitu. Ketika kerusuhan 98, tembak meninggal namanya Ibu Sumarsih gitu ya. Yang aksi ini
teman-teman mungkin ya tinggal di Jakarta harusnya familiar sih, selalu setiap hari Kamis tanpa henti selalu ada mereka menyuarakan gitu. Mereka menyuarakan keadilan untuk hak asasi. Jadi Ibu Sumarsi ini bekerja awal-awal aksi ini di tahun 2007. Ibu Sumarsi bareng sama beberapa keluarga-keluarga korban HAM. Salah satu yang lain adalah istrinya almarhum Munir, ya, pimpinan Kontras waktu itu, gitu ya. Nah itu sampai sekarang masih melakukan itu. Ruang-ruang alternatif yang sampai sekarang bahkan dia muncul saja masih terabaikan gitu. Ibarat demo-demo kemarin yang baru banget demo yang gede kemarin UI nggak nyampe di Bundaran HI gitu ya teman-teman ya. Dibilang demonya rusuh, dibilang melawan kepolisian dan apa segala macam. Kan perbandingannya sama ini di media sosial banyak yang bilang itu Kamisan setiap hari Kamis demonya mendemonstrasikannya, menyuarakannya sangat tenang, sangat tidak terjadi kerusuhan, mereka menyuarakan tapi tetap tidak didengar kok kan gitu ya perbandingannya gitu. Jadi ruang-ruang alternatif ini sebenarnya kalau kita bergerak grassroots ya memang ada gitu dan kenyataannya ada gitu karena aku bukan bergerak ya, aku berada di beberapa konteks inilah dalam ruang-ruang alternatif ini. Salah satunya adalah ini. Salah satunya ini. Gitu. Pernah denger ini? Belum ya? Oke. Ini adalah akun Ibu Berisik. Perlawanan kata dari Ibu bekerja mungkin. Perlawanan kata dari aku sangat dekat dengan orang-orang yang membentuk akun ini gitu ya teman-teman ya. Aku bergerak di bidang pendidikan alternatif gitu di Yogyakarta. Kemudian akun ini lahir dari para ibu-ibu yang anaknya terlibat dan bergabung di komunitas pendidikan alternatif ini. For konteks pendidikan alternatif ini mungkin aku pernah cerita pendidikan alternatif ini dia sekolah non formal tapi tetap mengeluarkan ijazah. Jadi anaknya tuh sekolahnya bebas. Nggak ada jam pelajaran, nggak ada mata pelajaran, nggak ada kurikulum dan segala macam gitu ya. Dan keterlibatan orang tua dalam komunitas ini sangat kuat gitu. Nah, isu-isunya otomatis isu-isu tentang konteks ketidaksetaraan dan segala macam. Nah, Ibu Beris ini lahir udah sekitar 2 tahun atau 3 tahun lalu menyuarakan bagaimana ibu-ibu itu juga resah dengan kondisi negara saat ini. Ibu-ibu itu juga pengen bersuara. Nggak cuma di dapur doang, nggak cuma ngurus anak doang. Lahirlah gerakan ini akhirnya. Gitu. Lahirlah gerakan ini yang ketika demonstrasi berlangsung, kalau teman-teman ingat, paling keywords paling pop up banget di kepala kan tahun lalu Brave Pink dan Hero Green demo yang sampai memakan korban yang selalu kita ingat korban Afwan ya kan korban Afwan ya Ibu Beris ini sudah bergerak perannya biasanya adalah untuk apa dalam demonstrasi dan terutama di Jogja ya dan dia berjejaring akhirnya ketika terjadi demonstrasi di Jakarta ada kelompok Ibu Berisik yang membantu di Jakarta itu. Apa yang dilakukan Ibu Berisik ini yang paling utama adalah menyediakan konsumsi, melakukan peran ibu di demonstrasi itu gitu. Yang menyediakan konsumsi, memastikan kondisinya baik-baik saja, menyediakan ruang kesehatan dan segala macam. Gitu. Jadi Ibu Berisik itu bergerak di situ, dia aktif ngeposting dan segala macam dan ini kan jadi salah satu bentuk apa teman-teman? Jadi salah satu bentuk ruang alternatif ini. Untuk apa? Satu-satunya bahasa yang adalah melawan. Gitu. Presentasiku habis untuk muted grup ini. Gimana rasa-rasa teorinya? Terasa ya? Tidak seringan social penetration ya? Tapi kebayang ya maksudnya teman-teman ya? Bisa ada hal baru yang teman-teman dapat nggak sih?
berarti kalau yang bungkam berarti bisa dianggap kayak ya sama aja kayak sejarah dibikin oleh pemenang. Itu tahu. Sejarah dibikin oleh yang menang. Buku-buku pelajaran silahkan dilanjutkan. Disusun oleh siapa? Terus berikutnya, ya begitulah kondisi sekarang yang akhirnya kan teman-teman sadari dari sudut pandang critical theory ini gitu. Pilihan-pilihan bahasa yang digunakan. Apalagi? Oh, slideku belum habis guys. Satu lagi ada namanya naming the world ini. Satu lagi, lupa. Kelihatan nggak? Atau garis aja? Atau kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Satu lagi. Nah, inilah buku yang mengantarkan saya bisa ke ranah si konteks pendidikan alternatif di Jogja itu. Yang di sebelah kanan yang sambil ngudut gayanya sangat keren ini adalah Paul Freire. Dia meninggal di tahun 2002. Dia adalah aktivis pendidikan kaum yang extremely kiri gitu ya. Dia bicara soal ini judul buku yang terkenal aja, mungkin ada yang udah pernah baca atau belum. Ini di Gramedia, bukan di Gramedia. Mungkin di Gramedia ini nggak ada sih. Ada deh, di Gramedia ada. Bisa ditemukan ini. Gramedia ada, atau toko-toko buku seperti Kios Ojo Chaos. Teman-teman pernah mendengar Kios Ojo Chaos? Toko bukunya Efek Rumah Kaca? Di daerah mana ya? Carilah di Google Maps, saya nggak terlalu paham daerah Jakarta. Judulnya Pendidikan Kaum Tertindas. Jadi bicara soal bagaimana sekolah itu, iya, konteks pembungkaman itu ada sedari bagaimana orang merasa bahwa sekolah itu perlu, bahwa sekolah itu penting. Ini ekstrim sih teman-teman, ini ekstrim banget, pemikiran yang ekstrim banget. Gitu, bahwa sekolah itu penting, sekolah itu harus, gitu dan segala macam gitu ya. Gitu. Terus dia akhirnya singkat cerita melahirkan istilah naming the world ini. Bahwa membaca dunia selalu mendahului membaca kata. Dan membaca kata menyiarkan pembacaan atas dunia. Oke. Aku bacain dulu ya. Bahasa kalau literasi kita pahamnya apa sih? Literasi itu orang harus bisa listung ya. Literasi kan rata-rata kayak misalkan kayak ada apa ya? Acara-acara CSR pendidikan gitu, misalkan pertanggung pendidikan atau kayak volunteer pendidikan. Ayo ajarin baca, ayo beli buku bacaan dan segala macam. Nah, Paul Freire itu sangat mengesampingkan istilah bahwa ayo belajar baca, mengeja dan segala macam gitu. Karena dia bicara sudah soal literasi kritis gitu. Misal karena dia memang berangkat dari di mana kondisi paceklik Brazil waktu itu yang dia sangat melihat bagaimana kelaparan, kondisi-kondisi seperti itu yang bikin dia mikir gimana sih orang tuh bisa seberbeda ini nasibnya. Dia percaya bahwa nasib yang dimiliki oleh dia dan keluarganya ini, bahwa ini adalah konstruksi dari manusia lainnya yang waktu remaja dia nggak tahu ini manusia lainnya ini siapa. Gitu. Dalam tanda kutip pembodohan itu terjadi dan tidak disadari oleh semua orang. Gitu. Kemiskinan ini bukan kodrat. Gitu dia percaya segala macam. Akhirnya dia melakukanlah ritus-ritus filsuf dan segala macam lah di zaman itu gitu, di tahun 70-an 80-an itu. Nah, yang tadi aku bilang bahwa oke, ada kata-kata yang di literasi itu harus bisa membaca, harus apa segala macam. Literasi itu menurut dia harus berangkat secara kontekstual di mana orang-orang itu hadir gitu. Ibaratnya kalau diimplementasikan di sini, jangan bicara BERAS kepada teman-teman timur yang biasa mengkonsumsi SAGU gitu misalkan. Ya kan?
Jangan mengeja BERAS di teman-teman timur yang biasa mengonsumsi SAGU gitu. Seakan dia membahasakannya seperti itu, semuanya harus kontekstual gitu. Literasi itu momen di mana kaum, dia bahasanya sangat ekstrim sekali sih di buku ini. Di buku ini dan di buku ada beberapa buku dia lainnya itu, di mana kaum terhina berhenti menjadi objek yang dibicarakan dan mulai menjadi subjek yang mampu menamai dunianya sendiri, mengistilahkan dunianya sendiri. Literasi yang membebaskan dimulai dari sebuah prinsip ontologis yang radikal, bahwa membaca dunia mendahului membaca kata. Nggak apa-apa kalian nggak bisa baca huruf A sampai Z, tapi kalian harus memahami konteks dunia ini seperti apa. Lapar bagi kaum dominan, beda artinya lapar bagi kaum minoritas. Tanah bagi kaum marginal itu beda artinya sama kaum dominan gitu menurut dia. Literasi kritis mengajak mereka untuk menghubungkan pengalaman empiris tersebut dengan lambang-lambang bahasa. Literasi bukan lagi semata-mata urusan mata dan otak, melainkan urusan nalar dan keberanian untuk mengeja nasib sendiri. Ya ketika dia diajarkan, ketika dia membahasakan sesuatu, artinya apa yang dia lihat sehari-hari. Cerita bahasa Indonesianya bukan Budi dan Wati ketika baru bangun minum susu dan jus jeruk, kemudian roti tawarnya dioleskan di atas meja makan, terus dia buru-buru makan, buru-buru gigit satu gigitan aja, aku terlambat mah, gitu supirnya udah nunggu di depan, kan kayak seperti itu, gitu kan ya, gitu. Tapi ya sekontekstual itu, bahwa ya silahkan namai dunia kalian sendiri, bahwa kalian bisa secara berdikari, secara berdaya untuk memaknai dunia kalian sendiri, dan itu harus diakui oleh semua orang. Nah, perjuangan Frere itu seperti itu. Gitu. Ada satu lagi selain Frere namanya Ivan Illich, dia lebih ekstrim lagi, dia ingin menghapus sekolah gitulah di zaman 80-an. Gitu. Nah, ini nih tentang yang gini-gini nih. Bahwa pembungkaman yang tadi kalau Kak Irul bilang, oh iya sejarah dibuat dari sejarah itu ditulis oleh yang menang. Nah, buku-buku apa yang kita konsumsi gitu ya. Sekarang mulai coba teman-teman pikirkan deh, buku-buku yang teman-teman baca, informasi yang teman-teman dapetin, itu disusun sama siapa sih? Gitu. Itu disampaikan sama siapa sih? Gitu. Kenapa bahasanya dia menyampaikan bahasa yang seperti itu sih? Apa sih isi pemikiran dia dan segala macam gitu. Gitu, guys. Sudah mantap. Yang aku sampaikan, question dulu teman-teman atau kesan dan pesan? Asik, kesan dan pesan. Boleh aku cek absen dulu? Ada? Kok masih? Lah, terpertanya aku. Lah. Oh, aku nggak hilang ya? Tadi aku hilang nggak sih? Oh, enggak. Kok tidak ada layar zoom ini di aku? Kasus apa yang pop up di kepala kalian tentang teori ini? Kasus, issue, or something, apa yang pop up? Apa yang pemberontak di Papua? Yang mana? Banyak tuh kebetulan. Lupa, aku tiba-tiba lupa. Tapi ya itu bisa jadi salah satu bentuk. Kan pembungkaman dan penamaan pembela Islam. Bukan itu. Kenapa sama FPI? Nanti dia berantem sama Ahmad Dhani kalau FPI. Kok aku tiba-tiba lupa?
OPM OPM. atau KKB, KST itu banyak tuh. Ya, jadi kan itu jenis penamaan dari dominasi dari suara yang paling bisa menghandle akan penamaan itu sih. Iya, betul. Kalau di teori strukturasi dia dibilangnya penamaan itu istilahnya signifikasi gitu. Papua tuh paling contoh segampang itu sih untuk ngebahas tentang teori pembungkaman ini udah contoh nyata banget. Dan salah satu ruang alternatifnya yang sering menyuarakan namanya Bentala Rakyat. Ruang alternatifnya NGO yang bergerak dan khusus fokus tentang Papua namanya Bentala Rakyat. Ada tuh media yang fokus banget tentang Papua itu. Gitu. Banyak sekali. Sehingga teori ini pun kalau teman-teman mau pakai buat skripsi mungkin bisa. Pakai metode apa aja bisa. Untuk menganalisis bahasa sangat bisa. Gitu. Nah, untuk section kedua, kita akan sampai jam 12 malam. Nggak bohong lah, ngapain. Karena aku mau mulainya sekarang, terus teman-teman, ya nggak bisa mulainya sekarang. Ternyata harus jam 9, guys. Jadi ya udah, nanti aku aja yang ngabsenin. Baiklah. 2 titik. Ya udahlah, nanti aku aja yang ngabsenin. Validasi itu perlu nggak sih sebenarnya? Udah lah ya. Nggak usah juga nggak apa-apa kayaknya. Baiklah. Ada lagi question, guys? Oh, sama aku yang question. Kalian nyamannya UAS mau ngumpulin aja atau mau presentasi kayak kita UTS? Kalau ngumpulin aja berarti ya bobot menulisnya saya strong kan dari beban UTS. Bobotnya bikin paper tapi UASnya ya bikin paper tapi bobotnya agak dikit membuat olahraga otak lah. Presentasinya kayak UTS, Miss. Kayak UTS tapi ketambahan tanya jawab. Kalau paper, saking beratnya kayak gimana sih? Asik. Kata Rizky kayak, kalau bisa dua-duanya kenapa enggak gitu kata Rizky. Tuh kan. Bisa dua-duanya. Oh, bisa dua-duanya ya? Boleh. Kalau paper sih rencananya aku minta temen-temen untuk bikin proposal penelitian. Gunakan salah satu teori. Gitu. Proposal penelitian, proposal teman-teman kan skripsi kapan sih? Semester depan ada Miss. Ya kan? Nah, siapa tahu nih kayak tapi teori yang di UAS ini hanya teori yang setelah UTS. Jadi nggak ada dari awal. Itu teori yang setelah UTS aja. Nah, itu nanti apa namanya? Kalau misalkan ngumpulin paper aja, tulisan aku minta teman-teman bikin proposal. Dan minggu depan aku akan menjelaskan isi proposal. Tapi kan teman-teman dapat sih nggak sih mata kuliah metode? Enggak ya? Dapat Miss. Kan? Oh iya, karena dapat tahu lah isi batang tubuh metode. Cuman ya aku jelasin aja lagi. Proposal penelitian yang harapannya nih, siapa tahu, aku nggak tahu sih kalau teman-teman udah punya, tapi siapa tahu bisa misalkan dari mata kuliah metodenya dipakai untuk diganti teorinya gitu misalkan kan Z gitu, tapi dihubungkan sama teori kita gitu. Proposal penelitian sih, tapi nanti ada bobot-bobotnya misalkan kayak kalian harus nyari artikel yang seperti apa untuk mendukung proposalnya gitu loh. Itu sih paling di situ-situ permasalahannya gimana, isu-isunya yang diangkat gimana gitu-gitu sih. Nanti aku kasih pilihan isunya, teman-teman mau nelitinya kayak gimana gitu. Itu sih paling.
biar bisa aku apa ya, biar bisa dipakai skripsi sih kalau proposal ini pengennya aku biar teman-teman langsung. Di sini kan udah ngambil soalnya. Siapa tahu kayak dari sini bisa langsung diajukan. Jadi ini kalian punya kerangka langsung gitu. Tapi kalau di sini teorinya ya pakai teori yang kita pelajari dulu untuk mata kuliah ini gitu. Tapi kan bahan-bahan kayak presentasi tadi decknya bisa di-share kan? Maksudnya kebutuhan presentasi harus seperti apa segala macam ada soalnya nanti aku buatin minggu ini aku jelasin minggu depan gitu. Sama kayak deck hari ini juga di-share di Big gitu kan? Deck maksudnya ini PPT. Iya PPT-nya. PPT udah aku taruh di materi pembelajaran always ada. Kayak ini. Sudah aku buatnya di PPT pembelajaran ini aku bikin PPT-nya aku langsung di slot sana. Oke. Ada. Di G Drive, Anis. Iya, G Drive. Ya makanya teman-teman yang udah presentasi yang kemarin-kemarin tuh masukin PPT-nya juga ke situ. Jadi kan udah belajar juga. Kan ada satu tuh Kak Sherly ya kemarin. Siapa sih yang presentasi naratif? Ya kan? Nah, pluralism. Naratif dramatisme. Oke, boleh dipikirin dulu kalau mau didiskusiin di grup juga boleh teman-teman mau milih yang mana gitu ya. Tapi kasih aku kabar besok atau 2 hari lagi sehingga aku ada waktu untuk memikirkan apa yang harus aku jelaskan minggu depan ke teman-teman. Gitu. Ya. Miss mau tanya, Miss. Ya. Kita UAS itu tanggal berapa ya buat mata kuliah ini? Aduh, coba deh lihat itu ya di jadwal. Kalau sesuai jadwal, lihat di jadwalnya nanti kalau mau dimajuin, kalau mau teman-teman berdiskusi bahwa mau presentasi aja deh, mau di hari apa kita bersepakat sama-sama, aku bisa ngajuin ke BA. Jadi kita bisa bersepakat sama-sama aja kita mau UAS tanggal berapa gitu. Kita mau pun sebenarnya kalau mau ngumpulin juga kita boleh bersepakat ngumpulin yang mau tanggal berapa, kita bersepakat aja. Iya, deh kita nggak ngikutin jadwal kok bisa kok sebenarnya. Kalau mau bersepakat kalian didiskusiin di grup, abaikan aja aku kalian mau saling menjawab gitu nanti endingnya nanti aku akan baca endingnya mau gimana gitu. Ya. Sip, minggu depan masih satu lagi standpoint, masih mazhab feminisme juga, masih urusannya dengan marginal dan dominan juga. Jadi kita ketemu minggu depan, mungkin akan sedikit lebih panjang karena aku sambil ngejelasin UAS nanti akan seperti apa gitu. Sip ya. Thank you buat malam ini. Nanti aku absen aja deh yang berikut kelas yang make up gitu. Nggak ada pertanyaan lagi ya? Tadi aku belum sempat absen. Sudah aku absenkan semuanya. Aman. Makasih. Yoi, sudah aman ya. Sip, thank you. Aku akhiri ya teman-teman, sehat-sehat semuanya ya. Ya, Miss. Makasih. Terima kasih, Miss. Miss. Selamat malam. Malam. Asli aja gitu. Trik saya masih ini ketulokin apa ya? Kenapa? Ya Allah, aku orang itu cowok makan ini. Apa sih? Anjing, job sering anjing. Aku juga ketawa. Aduh, saya kan ini. No progress. No recent progress. Wait, makin repot nih.